Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim naf'a wal intifa' wal hasa bitamassuki ala kitabillahi wa rasulihi. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua, ya, di pembahasan ataupun di kajian kitab Durusul Balaghah, matan Durusul Balaghah lebih tepatnya, karya Ad-Dakatirah, ya, Ad-Dakatirah, karya doktor-doktor yang menulis kitab Durusul Balaghah, ya, ala minwal talkhisul miftah, yang mana mengikuti metodologi talkhisul miftah. Hari ini insya Allah kita akan mengambil pembahasan di ilmu yang pertama, ilmu ma'ani, ya. Ilmu ma'ani kita akan juga masuk kepada, ya, babul awal dan beberapa pembahasan yang lain insya Allah. Suara saya terdengar jelas ya? Atau ada yang kurang? Jelas Ustaz, insyaallah. Jelas, teman. Kalau nanti ada yang mau bertanya, silahkan di tempat komentar, ya. Silahkan di obrolan di sini, boleh antum tekan di situ ataupun sampaikan saja mau bertanya. Silahkan, atau menulis boleh, gimana baiknya. Oke. Sedikit mungkin saya mau mengabari bahwasanya cetakan yang kita pakai ini, cetakan Muassasah Risalah Ulama Dar Ibnu Hazm ini, ya, ini kan cetakan yang di PDF ini sama juga yang saya pakai di di Mesir, ya. Cetakan ini berbeda dengan matannya, ya, ini matan beda dengan syarah Syekh Yasin Fadani. Jadi di syarah Syekh Yasin Fadani ini dan karya ulama India ini ada beberapa pembahasan yang nggak ada di syarah, tapi ada di matan yang ini, matan yang kita gunakan. Jadi nanti kalau ada beberapa dari antum yang baca langsung di syarah, nanti ada beberapa bab yang nggak disebutkan oleh pensyarah. Terutama tadi saya lihat di pembahagian ilmu ma'ani itu, Syekh Yasin Fadani beliau membagi hanya 6 bab. Tapi kalau di PDF yang kita gunakan ini itu ada 8 bab. Tamam. Bismillah. Ilmul ma'ani huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Ilmul ma'ani ialah ilmu yang mempelajari, ya, ataupun ilmu yang memiliki, yang mempelajari ahwalul lafzi. Ahwalul lafzi itu, ahwal kita artikan berbagai perubahan keadaan dari satu lafaz. Dari lafaz-lafaz ataupun satu lafaz dalam bahasa Arab tentunya, ya. Kita nggak bicara tentang bahasa lain, ini cuma ada di bahasa Arab. Allati yutabiqu, allati biha, biha itu kembali kepada ahwal, ya. Kalau bihi di atas kembali kepada ilmun. Ilmun yu'rafu bihi ay bihadzal ilm ahwalu, ahwalul lafzil arabi
allati biha bihadhil ahwal ya, yutabiqu muqtadal hal. Hmm. Ahwal ataupun keadaan lafaz-lafaz tadi itu ya, keadaan kalimat ya, ucapan dalam bahasa Arab yang kita gunakan me eh, sinkron ataupun sesuai dengan keadaan si pendengar. Kan sebelumnya dah saya jelaskan itu bahwasanya balaghah ialah ataupun balighun ya, sifat seorang mutakallim. Apabila kita katakan antum ini ustaz seorang yang balighun, berarti beliau itu ketika ngomong, beliau itu melihat keadaan mukhatab gimana. Kalau mukhatabnya uh, uh, ragu-ragu, maka beliau akan kasih lafaz ataupun keadaan lafaz ya. Nanti kan lafaz itu ada banyak, ada yang dibuang khabarnya, ada yang nanti ada yang diziadah, nanti ada yang diringkas, ada yang panjang. Nah, itu perubahan-perubahan tadi itu sesuai dengan keadaan mukhatab yang mendengar, sesuai dengan keadaan pendengar. Nah, nanti ke depan akan kita lihat perubahan-perubahannya. Fatakhtalifu. Nah, maka berubah suwarul kalam ikhtilafil ahwal. Maka bentuk ataupun ahwalul lafzil arabi di atas suwarul kalam ya, maka berbedalah bentuk daripada lafaz-lafaz tadi mengikuti keadaan ahwal ataupun mengikuti keadaan pada mukhatabnya. Takhtalifu suwarul kalam liikhtilafi ahwalil mukhatab. Jadi alif lam di situ ganti daripada al mukhatab. Jadi mengikuti gimana keadaan mukhatabnya, keadaan pendengarnya. Misal dzalik qauluhu ta'ala wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ya. Maka kita lihat di ayat ini ya, fa inna ma qabla am ya. Jadi di sebelum am, mana am di sini ya, ini kata am sebelum kata am, fa inna ma qabla, fa innal ladzi, ma di sini ialah ma mausul kita gunakan, ataupun ma syai' boleh juga. Fa innal ladzi qabla am suratun minal kalam tukhalifu suratan ma ba'daha ya. Sebelum am ya, ada kan wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi ya. Ini suratul kalam sebelum am ya, ma qabla am. Tukhalifu ma ba'daha. Tukhalifu ma ba'daha. Ini ma ba'daha. Ba'da. Ini qabla. Tukhalif. Di mana berbedanya? Li'anna al-ula li'anna al-ula fiha fi'lul iradah mabniyun lil majhul والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم. Yang pertama itu kata urida ya. Yang pertama itu mabniyun lil majhul. Sedangkan yang kedua mabniyun lil ma'lum. Ini yang kedua, dia diambil daripada kata arada yuridu. Yang pertama itu fi'il madhi juga dibentuk atas wazan urida. Yang kedua itu arada, maklum. Nah, kenapa? Karena wal halud da'i lidzalika nisbatul khairi ilaihi subhanahu fi tsaniyah wa man'u nisbati syarri ilaihi fil ula. Dan hal ataupun keadaan yang menjadikan bentuk dua kata ini beda ataupun bentuk dua ucapan ini beda ialah al-hal. Al-hal ad-da'i. Ad-da'i yang menyebabkan. Hal keadaan mukhatab yang menyebabkan dua kata tadi itu harus berbeda. Karena yang pertama itu nisbatul yang sebelum am
ya, yang urida, ya, yang sebelum am itu nisbatul syarri, nisbatul syarri kan asyarrun urida biman fil ardi syarrun, keburukan. Jadi di situ nggak dinisbatkan kepada Allah. Jadi takdir aslinya itu ialah aradallahu gitu. Ini kan arada artinya menginginkan. Nah, jadi yang pertama itu yang sebelum am dipakai dia urida seakan-akan uh, nisbah, ya, nisbatus syarri, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, perbuatan yang keji itu nggak mau dinisbahkan kepada Allah lah yang berbuat ataupun Allah lah yang menginginkan. Jadi nggak dikatakan aradallahu biman fil ardi ataupun asyarrun aradallahu biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Nah, jadi diubah dari sirah mabniyun lil ma'lum kepada lil majhul karena syarrun itu tidak mau dinisbahkan, nggak mau disandarkan kepada Allah, ya, maka diubah. Ataupun kan uh, coba kita ta'ammul surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah uh, dikata an'amta alaihim. Ini contoh lain, ya, saya datangkan contoh yang lain. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kan, siratal ladzi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Coba antum masyayikh asatid perhatikan. Kenapa Allah di situ nggak memakai kata ghadibta? Kan sira an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan an'amta berarti Allah, engkaulah wahai Allah yang memberikan nikmat. Kenapa di ghairil maghdubi diubah? Kenapa nggak dikatakan menjadi ghadibta? Saya gini, siratal ladzina an'amta alaihim wa ghadibta. Kenapa nggak wa ghadibta aja dalam bentuk fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya. Nah, jawabannya itu karena kata ghadaba itu kan marah, ya, marah ataupun kecewa ataupun segalanya lah. Nah, jadi Allah itu sengaja kalamullah ataupun Al-Qur'an itu di ayat Al-Fatihah sengaja diubah, ya. Kenapa nggak dipakai ghadibta tapi menjadi ghairil maghdubi, ya. Karena ghadaba itu perbuatan marah, perbuatan yang kurang mengenakkan, jadi nggak disandarkan kepada Allah. Jadi an'amta itu berarti Allah lah yang sering memberi nikmat, Allah lah yang memberikan kebaikan, disandarkan kepada Allah. Anta, an'amta, ada ta. Tapi di ghairil maghdubi alaihim nggak disandarkan kepada Allah. Seakan Allah itu nggak marah sedikit pun. Seakan Allah itu nggak akan marah kepada hambanya saking banyaknya kasih sayang daripada Allah. Nah, itu salah satu sir ataupun cara dalam kita mempraktekkan ilmu ma'ani. Karena ilmu balaghah itu sejatinya dia itu kunci untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam Al-Quran, khususnya dalam lafaznya. Ini kenapa pakai alif lam? Ini kenapa nggak pakai alif lam? Ini kenapa kabarnya ditakdimkan? Kenapa kabarnya dibuang? Dan lain-lain. Mafhum ya, masyayikh? Oke, kemudian وينحصر الكلام وينحصر الكلام على هذا العلم في 8 أبواب وخاتمة. ينحصر الكلام dan pembahasan yanhasir terbatas ataupun pembahasan di ilmu ma'ani itu yanhasiru terbatas hanya pada 8 bab fi samaniyati abwabin, pada 8 bab dan 1 khatimah. Nah, ini yang berbeda daripada syarah Syekh Yasin Fadani. Nah, Syekh Yasin Fadani itu mengatakan ada 6. Ini mungkin karena
perbedaan nuskhah ataupun perbedaan kitab yang digunakan oleh Syekh Hasim Padani. Wallahu a'lam. Saya pun belum tahu, nanti coba saya dicek. Saya tanyakan ke guru saya kenapa kira-kira Syekh Hasim Padani itu membaginya menjadi 6. Karena di matan ini dibagi menjadi 8. Dan yang ma'rufnya yang di ilmu balaghah itu memang 8. Walaupun di kitab ini itu dibagi metodenya itu berbeda dengan Talkhisul Miftah. Saya sudah jelaskan bahwasanya kitab inti ataupun kitab yang kayak alfiyah lah kita katakan di ilmu nahwu itu, di balaghah itu ialah Talkhisul Miftah. Uh, itu kitab yang harus sampai ke sana. Jadi semua ulama yang nulis di balaghah, walaupun antum nanti nulis di balaghah misalnya, mesti antum akan merujuk ke situ. Dan itu karena itu menjadi mu'tamad yang utama lah. Jadi di kitab ini 8 bab ya, dan 1 khatimah. Bab yang pertama, Al-Babul Awwal fil Khabar wal Insya. Bab yang pertama itu membahas khabar sekaligus insya. Nah, Ustaz, apa bedanya Talkhisul Miftah ataupun kitab yang selanjutnya dan kitab yang ini? Walaupun ini mengambil dari sana, tapi beda cara penyampaiannya, cara penulisannya. Di sini langsung digabung menjadi satu antara khabar dan insya. Sedangkan di Talkhisul Miftah itu yang pertama khabarnya aja, pembahasan khabar. Khusus khabarnya saja. Insya menjadi bab lain. Nah, jadi di sini digabung khabar dan insya menjadi satu. Khabar dan insya menjadi satu. Ya. Kullu kalamin fahuwa imma khabarun au insya'un. Jadi setiap ucapan dalam bahasa Arab fahuwa imma khabar au insya. Wal khabar ma yasihhu an yuqalu liqaidihi innahu sadiqun fihi au kadhibun. Kasafara Muhammadun wa Aliyun muqimun. Khabar itu ialah ma yasihhu ayyuqal liqaidihi. Jadi khabar itu secara mudahnya kita pahami ialah ucapan yang mengandung kemungkinan benar ataupun kemungkinan salah. Contohnya seperti di sini, Safara Muhammad. Nah, apabila ada seseorang datang ke kita, terus dia bilang, Safara Muhammad. Safara Muhammad. Si Muhammad udah pergi. Nah, kalam daripada yang kita dengar dari orang tersebut. Nah, itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Maka kalau mengandung dua kemungkinan tadi benar atau salah, maka itu dinamakan dengan khabar. Misalnya datang seorang bilang kita, si Z itu muqimun, muqimun ya, telah tinggal di suatu tempat. Maka kita ada kemungkinan memahami itu benar atau enggak, sesuai dengan fakta atau tidak, atau dia berbohong gitu. Sedangkan yang kedua itu insya. Insya itu yang tidak mengandung dua hal tadi, dua kemungkinan tadi. Ma la yasihhu ayyuqal liqailihi dzalik. Dzalik. Nah, jadi dzalik itu kan isim isyarah, kembali kepada innahu shadiq fi au kadzib. Tamam? Jadi kalau insya itu kalau misalnya kita dengar dari orang itu tidak ada kemungkinan duanya itu benar atau salah. Misalnya ada orang katakan ke kita, Safir ya Muhammad. Nah, pergilah wahai Muhammad. Itu kan menyuruh ataupun melarang. La tusafir ya Muhammad. Maka itu nggak ada kemungkinan benar atau salah. Tapi kemungkinannya kita berbuat atau melakukan atau tidak. Nah, jadi nggak ada kemungkinan benar atau salah. Nah, jadi kalau yang dinamakan khabar itu ada kemungkinan benar atau salah, sya tidak ada kemungkinan dua-duanya. Wal muradu bi sidqil khabar mutabaqatuhu lil waqi' wa bi kadzbihi adamu mutabaqah lahu. Dan yang dimaksudkan dengan sidqul khabar ialah mutabaqatuhu lil waqi'.
kita waktu mendengar katakanlah si Ali mengatakan Muhammadun safara ataupun safara Muhammad. Dua kata itu ya. Afwan Ustaz, berarti benar dan salah itu dinisbatkan ke mutakallim ya, bukan ke kalamnya. Ya, benar. Dinisbatkan kepada mutakallim bukan ke khabarnya. Nah, benar. Nanti coba di ini di syarah Yasin Fadani disampaikan sifata lil mutakallim walaysa lil khabar. Tamam? Wafiq, Ustaz Wafiq ya. Apa Ustaz? Ya, Kal- Kalau misalkan kita katakan al-kalamul khobari gitu berarti kurang tepat ya? Kan khobarannya itu dinisbatkan ke mutakalim. Apa bisa juga Ustaz? Atau eh kalamul insya'i enggak, gitu. yang betulnya itu bukan al-kalamu al-khabari. Tapi yang betul itu eh, huwa yaitu mutakallim sadiq atau kadzib. Kalau sadiq maka dia itu mutabaqah lil waqi' sesuai dengan keadaan yang disampaikan, bukan dengan perkataan dia itu. Tapi kalau jadi kurang tepat ya al-kalamu al-khabari ataupun al-kalamu al-insya'i. Karena al-kalam memang terbagi menjadi dua, terbagi kepada khabar dan insya. Kalam terbagi dua, khabar dan insya. Nah, di ketika dibagi dua, yang khabar itu, ya, yang khabar, berarti al-kalam, al-khabar, itu baru ketika diucapkan oleh si mutakalim, kita bisa mensifatkan ataupun menghukumkan apakah sesuai dengan realita atau tidak. Gitu. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Oh iya, aku iziadah. Oke, jadi kalau mutabaqah ya, wal muradu bi sidqil khabar mutabaqatuhu lil waqi'. Wa bikadzbihi adamu mutabaqatuhu lahu. Jadi kalau dia itu tidak sesuai dengan yang disampaikan dapat dihukumkan bahwasanya itu kalam kadzib ya Ustaz tadi ya. Jadi kalam itu imma shadiq atau kadzib. Jadi bukan kalamnya tapi yang diinginkan itu berarti mutakallimnya ya, mutakallimnya. Sifatani lil mutakallim wa laysa lil kalam nafsu. فجملة علي مقيم إن كانت نسبة المفهومة منها نسبة المفهومة منها مطاب مطابقة مطابقة لما في الخارج فصدق maka dia itu sesuai benar wa illa fakadzbun fakadzbun ya. Kalau tidak sesuai maka dihukumkan dengan kadzib, tidak sesuai. Walikulli jumlatin ruknani, dan setiap jumlah daripada kalam itu, setiap ucapan ada dua rukun, ada dua inti utama, ada mahkum alaih dan mahkum bihi. Mahkum alaih wa mahkum bihi. Wa yusammal awal musnadan ilaih, ataupun mudahnya kita jadikan di nahwu itu mubtada ya, atau fa'il. Nah, ini sudah disebutkan kal fa'il wa naibuhu. Jadi kalau kayak tadi aliyun muqimun, mana yang mahkum alaih? Nah, kita i'rab dulu. Aliyun mubtada, muqimun khabar, maka udah pasti mahkum alaih itu aliyun, mahkum bihi itu muqimun, ataupun di ilmu ma'ani dinamakan dengan musnad ilaih. Ya. Kal fa'il wa naib wal mubtada alladhi lahu khabar, dan kepada mubtada alladhi lahu khabar itu juga dinamakan dengan mahkum alaihi yang mempunyai khabar. Wa yusamma, karena nanti mubtada ada yang sadda masadda khabar yang mempunyai khabar sadda masadda khabar. Ada di bawah ini nanti. Wa yusamma as-tsani musnadan kal fi'li, dan yang kedua dinamai dia itu dengan musnad. Ya, dinamai dengan musnad seperti fi'il.
Yang tsani berarti kembali kepada mahkum bihi. Boleh ditulis mahkum bihi. Al-awwal itu kembali kepada mahkum alaihi. Wal mubtada al-muktafi bimarfu'ihi. Dan mubtada yang al-muktafi itu maksudnya al-mustaghni anil khabar, yang tidak mempunyai khabar. Ya. Jadi dia contohnya itu seperti apa? Contohnya a'arifun akhuka qadral insafi, a'arifun akhuka qadral insafi. Nah, jadi a'arifun akhuka qadral insafi. Arifun di situ dia mubtada, tapi dia itu juga isim fa'il, a'arifun. Nah, a'arifun karena dia isim fa'il maka dia beramal seperti amal fi'il, merafa' fa'il menasab maf'ul. Maka akhuka yaitu menjadi fa'il. Nah, menjadi fa'il, akhuka menjadi fa'il kepada a'arifun. Sebentar. Ini a'arifun akhuka qadral insafi. Nah, akhuka ini dia dinamakan dengan sadda masaddal khabar. Dia itu tidak diirab langsung sebagai khabar kepada arifun, karena arifun ini dia merafakkan akhuka. Jadi di posisi dia itu sebagai marfu kepada arif sebagai fa'il. Nah, begitu. Dan karena dia itu beramal seperti amal yang fi'il dan dia menasabkan maf'ulnya itu qadral insafi. Nah, wa yusamma asani musnadan kal fi'li. Nah, misalnya kayak tadi safara Muhammadun, maka menjadi musnad ialah safara. Kemudian Muhammadun menjadi musnad ilaihnya. Aliyun itu menjadi musnad ilaih atau mahkum alaihi. Muqimun menjadi mahkum bihi ataupun dia itu menjadi musnad karena dia itu khabar. Ya, karena dia itu khabar. Kenapa ini penting dipelajari? Karena nanti ke depan akan ada al-hasfu, dibuang khabar ataupun disebutkan khabarnya dengan alif lam ataupun khabarnya itu bentuknya nanti dia pakai isim mausul ataupun dia nanti menggunakan isim isyarah dan lain-lainnya. Itu semua ada sirnya, ada rahasia di balik pengungkapan begitu. Maka yang pertama, seorang talib dia harus paham dulu mana mubtada dan khabar. Al-kalamu 'alal khabar. Al-khabaru imma an yakuna jumlatan fi'liyatan aw ismiyatan. Fal-ula ay fi'liyah. Ula itu yang pertama fi'liyah. Mawdu'atun liifadatil hudud fi zamanin makhsus. Maka yang pertama jumlah fi'liyah itu mawdu'ah ataupun diletakkan ataupun kita artikan fungsi utamanya, ya, ataupun apa faedah daripada kalau dia itu dalam bentuk fi'il. Misalnya kayak tadi kan bisa saja kita katakan Muhammadun safara Muhammadun. Apa beda misalnya safara Muhammadun dengan Muhammadun musafirun?
Nah, itu ada bedanya. Nah, maka kalau dengan fi'il, pengungkapan dengan fi'il, safara Muhammadun, nah, li'ifadatil hudus fi zamanin maksus. Untuk memberikan faedah hudus, hudus itu berarti dia itu ya tajaddad, ataupun dia itu berubah, ya. Berarti kalau tadi safara Muhammadun, berarti Muhammadunnya dalam safara itu dia berubah-ubah. Dalam artian berubah gimana kita artikan? Dia itu ya eh, dalam satu waktu, kan kalau fiil berarti bepergiannya itu, ahwal bepergiannya itu kadang dia nanti eh, datang pergi pergi pergi, kemudian dalam waktu dia selalu melakukan tajaddud, perubahan-perubahan. Ini akan jelas nanti di syair, nanti saya jelaskan di syair ya. Kemudian ma ikhtisar. Ma ikhtisar waqad tufidul istimrar at-tajaddudi bil qara'in idza kana al-fi'lu mudhari'an. Sebentar. Ulama dari India ini, beliau punya kalam yang khusus tentang ikhtisar. Jadi mal ikhtisar itu apa maksudnya? Hmm, bentar. Oke. Nah, mal ikhtisar, kata mal ikhtisar, kata ulama dari India ini, kata Syekh Al-Allamah Abi Al-Afdal Muhammad Fadl Haq Abdul Haq Ar-Ramfuri Al-Hindi. Ar-Ramfuri Al-Hindi. Jadi beliau punya kitab namanya Syumusul Bara'ah, ya. Dikatakan oleh beliau ma ikhtisar itu maksudnya ihtirazun an misli qaulina Zaidun qaimun al-ana au amsi au ghadan fa inna dilalatahu ala zamanil makhsusi laisa illa bindimani qaulina al-ana au ams au ghadan bikhilafil fi'li fa innahu yadullu ala ahadi tilkal azminah bi sighatihi min ghairi hajatin ila intimam amrin akhar yadullu alaih. Intinya apa? Intinya ketika ad-dakatirah ini, dokter-dokter ini, profesor-profesor ini ketika menulis kitab ini dipakai kata ikhtisar, mal ikhtisar, itu tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan ada isim yang dia itu eh, memiliki zaman tertentu. Misalnya gini, kan tadi kita katakan fi zamanin maksus. Nah, fi zamanin maksus berarti fiil ada tiga kemungkinan. Imma dia madhi, mudhari, ataupun madhi, hal yang akan sekarang, dan mustakbal yang akan datang. Oke. Tapi coba misalnya kita katakan kalau fiil dia ada zaman tertentu, ya. Kalau isim Zaidun qaimun bil ams. Lah, ini kan eh, isim, tapi dia kok punya punya zaman juga, yaitu sebelumnya kan, apa, kemarin kemarin kita artikan kemarin. Zaidun qaimun bil ams. Si Zaid berdiri kemarin. Tapi ini kan waktunya madhi, ataupun Zaidun qaimun halian, sekarang, al-ana, ataupun ghadan, berarti yang akan datang. Jadi mal ikhtisar, jadi ini mengeluarkan bentuk daripada Zaidun qaimun bil ams, karena isim fi'il itu dia ikhtisar, dia nggak perlu kepada kata lain untuk menunjukkan kepada zaman, ya. Fa'ala zahaba Zaidun ataupun safara Muhammadun, berarti Muhammad perginya kemarin. Tapi kalau isim dia masih butuh pada kata lain untuk mengungkapkan zaman tertentu. Mafhum ya? Saya ulang lagi.
Mafhum Ustaz. Oke. Waqad tufidu. Qad di sini ialah ditaklil. Kadang-kadang kita artikan karena masuk kepada mudhari. Istimrar at-tajaddudi bil qara'in idza kana al-fi'lu mudhari'an. Akan tetapi dia itu terkadang akan berlaku istimrar tajaddudi. Istimrar tajaddudi itu berubah-ubah, bukan berubah-ubah, berterusan. Jadi fi'il tersebut jadi berterusan istimrar at-tajaddudi yang perbuatannya itu kadang misalnya nih ya di syair tampil kullama kullama waradat ukaza qabilatun ba'athu ilayya arifahum yatawassamu. Di kata yatawassamu ini syahidnya. Kita pahami dulu makna bait itu. Awakullama ya, bukankah setiap saat waradat ukazatu ataupun datang qabilah kepada ukaz. Ukaz itu pasar waktu zaman jahili dulu. Pasar yang di situ itu terjadi saling adu kebagusan dalam bersyair. Jadi penyair ini mau mengatakan apa? Setiap datang kabilah ke Ukaz, ya, ke pasar Ukaz, ba'atsu ilayya arifahum. Mereka itu mengutus kepadaku arifahum. Arifahum itu ru'asa, pemimpin-pemimpin mereka. Yatawassamu. Yatawassamu itu berarti artinya yata'arafu, mengenal, saling mengenal. Jadi kenapa di sini dipakai yatawassamu? Kenapa nggak dipakai mutawassimun? Mutawassimun kan fiil, isim fa'il. Nah, kata Syekh Musa di kitab beliau Qasa'id Tarakib, ya, yatawassamu itu berarti si penyair mau mengatakan bahwasanya dia itu saking hebatnya, orang-orang yang datang kepada dia itu semuanya itu cium tangan dia, kemudian semua itu berkenalan dengan dia, kemudian memandang dia dengan sangat sangat hormat. Nah, itu maksud daripada istimrar at-tajaddudi ataupun al-hudus yang ada di fi'il yatawassamu. Tapi kalau digunakan mutawassimun, maka dia cuma bersifat uh, tidak ada pergerakan yang seperti tadi. Seperti kalau kita mau berkenalan kan ada istilahnya berbicara dengan baik, kemudian kita turun melihat dengan hormat. Itu kan sebuah perubahan ke yang lain. Jadi perbuatannya itu memiliki keanekaan yang saling berubah-ubah, tapi tujuannya tetap untuk saling mengenal. Berbeda dengan fi'il, berbeda dengan isim. Kalau isim dia subut wa dawam. Nanti di contoh di bawahnya ada, mungkin akan lebih jelas. Wasaniyah mawdu'atun limujarradi subutil musnad lil musnad ilaihi nahu asyamsu mudhi'ah. Nah, yang kedua kembalinya kemana? Kembali ke ismiyatun. Jadi al-ula kembali ke fi'liyah, asalnya kembali kepada ismiyah. Apa yang dihasilkan? Apa faidah daripada kalau dia itu isim? Maka faedahnya itu mujarrad subutil musnad lil musnad ilaihi nahu asyamsu mudhi'ah. Asyamsu mudhi'ah. Yang pertama ini, yang contoh yang asyamsu mudhi'ah itu berarti subut musnad kepada musnad ilaih. Subut itu berarti asyamsu, ya, matahari, mudhi'ah. Ketika digabung menjadi dua, maka subutul musnad, subutu mudhi'ah lisyamsi. Subutu mudhi'ah lisyamsi. Berarti subutu ataupun apa kita artikan dalam bahasa Indonesianya, terjadinya cahaya di matahari.
Bolehlah kita artikan subuh itu sebagai terjadi ya. Mungkin sebenarnya bahasa Indonesia ada Tetapnya, beberapa. Ustaz. Gimana? Tetapnya mungkin, Ustaz. Tepatnya ya. Tetapnya, tetap. Oh, tetap. Boleh. Oh ya, boleh. Tetap. Jadi, ya, kalau tetap dia diartikan subut ya. Ya, tetap subut. Subutul musnad lil musnad ilaihi. Eh, Kekal Tamam, mungkin. tamam. Kekal. Ya, antum intinya paham ya bahwasanya ketika ada Syams dan Mubi'ah berarti dua kata tadi itu digabung dan dia itu sifatnya tetap kayak dikatakan sama Ustaz tadi, tetap. Jadi dia itu nggak berubah-ubah. Berbeda dengan perbuatan tadi kan, perbuatan yang di atas itu kalau dengan fi'il maka dia perbuatannya itu dalam rentan waktu tertentu ada perubahan-perubahan yang dia itu tetap satu tujuan maknanya. Ya, tamam. Waqad tufidul istimrar bil qara'in. Oh ya, saya lupa katakan tadi, kenapa yang mana qarinah tadi di atas? Kan ada qara'in ini. Qara'in itu berarti qarinah. Qara'in ini adalah kullama. Afwan ya tadi. Jadi kullama ini menerangkan maksud istimrar at-tajaddudi. Karena kan kullama itu eh, apa ya, kita artikan dia itu kullama eh, Tiap terjadi kali. secara keberlangsungan ya, tiap kali ya, tiap kali ya. Tamam. Syukran, syukran. Bagus ya, tiap kali. Jadi itu yang menunjukkan makna istimrar at-tajaddudi. Oke, kita kembali ke waqad tufidu istimrar bil qara'in idza lam yakun fi khabariha fi'lun. Ah, akan tetapi kadang-kadang juga berlaku istimrar bil qara'in dengan tentunya dengan qarinah idza lam yakun fi khabariha fi'lun. Ah, al-ilmu nafi'un. Terkadang dia juga ada eh, apa kita katakan kegunaan ataupun sama istimrar juga ya di isim ya idza lam yakun fi khabariha fi'lun. Tapi itulah karena dia qad dipakai kata qad. Jadi sedikit ataupun dia itu terkadang-kadang tentunya dengan qarinah tertentu. Wal aslu fil khabar ayyulqa dan asal ataupun inti utama daripada khabar jadi ucapan ataupun khabar ayyulqa ketika pertama kali dilontarkan liifadatil mukhatab al-hukma alladhi tadammanathul jumlah. Jadi khabar ataupun ucapan yang diucapkan oleh seorang mutakallim, seorang pembicara, itu dia itu untuk diifadah, untuk memberikan maklumat, informasi kepada si mukhatab. Jadi jadi uh, ada dua orang, pembicara dan mukhatab. Jadi ketika seorang mutakallim ngomong ke mukhatab, inti utama ataupun yang kebiasaannya dia itu kabarnya berlaku untuk memberitahu si mutakallim, si mukhatab, si mukhatab. Contohnya al-jumlah kama fi qaulina hadar al-amir. Berarti datang seorang ke mukhatab. Hadaral amir. Berarti mukhatabnya dia belum tahu sama sekali tentang amir, tentang raja tadi. Datang si pembicara. Hadaral amiru. Jadi si mukhatab jadi tahu, diberitahukan informasi oleh si mutakallimnya, pembicaranya. Atau liifadati annal mutakallima alimun bihi. Atau ini dinamakan juga dengan lazimul faidah. Sebentar saya charger iPad bentar ya.
Tamam? Atau yang kedua dinamakan dengan lazimul faidah. Tadi kan liifadah. Sekarang lazimul faidah. Jadi lazimul faidah itu yang ke au liifadah annal mutakallima alimun bihi. Bahwasanya atau untuk mengisyaratkan bahwa si mutakallim aliman dia itu tahu tentang kabar tersebut. Nah, kayak tadi ada pembicara, mutakallim, ada mukhatab. Jadi ketika mutakallim bilangnya hadaral amir. Nah, dia mau bilang ke mukhatab dia itu tahu perihal si amir tadi, perihal raja tadi. So gini, misalnya nih, si mukhatab dia udah tahu bahwasanya dia najah. Ya, si mukhatab, si pendengar dia udah tahu dia itu sukses ataupun bisa melewati ujian. Datang mutakallim, terus mutakallimnya bilang, anta najihun, anta najihun. Kamu itu lulus ujian. Itu enggak si mutakallim, kan si mukhatab udah tahu nih dia lulus. Nah, dia itu mau si mutakallim tujuannya bukan mau mengabari informasi yang baru ke mukhatab, tapi dia mau bilang kalau dia itu dia tahu bahwasanya si mukhatab itu lulus. Nah, itu dua fungsi ataupun dua inti utama, fungsi utama daripada khabar. Nah, kok dia pun memberikan informasi yang baru yang mukhatabnya nggak tahu sama sekali, ataupun mau mengisyaratkan bahwasanya dia itu si pembicara itu si mutakallim itu tahu tentang kabar tersebut. Mau bilang aku tahu loh tentang ini. Lazimul faidah. Nah, mulai dari sini wal aslu fil khabar. Ini dinamakan di kitab Talkhisul Miftah karya Imam Qazwini itu dengan adrubil khabar. Adrubul khabar. Adrubul khabar. Ya, tafadhal Ustaz Muntaha. Oke. Wa yusamma al-hukmu faidatul khabar wa kaunu mutakallim aliman bi lazimul faidah. Afwan. Tadi saya agak ini. Nah, di sini Sahibul Talkhis ya, Al-Qazwini memberikan bab ataupun memberikan subbab adrubul khabar di pembahasan al-khabar. Yaitu ada yang faidah dan ada lazimul faidah. Sedangkan di sini dia langsung di bawah pembahasan al-kalam al-khabar. Semoga ada waktu kita bisa baca ke depan Talkhisul Miftah ya. Tamam. Yusamma al-hukmu faidatul khabar. Nah, ini yang pertama. Yusamma yang pertama tadi yang diifadah mukhatab. Di yusamma, nah ini dia. Wa yusamma al-hukmu faidatul khabar wa kaunul mutakallim aliman bihi lazimal faidah. Ini yang kedua. Ini yang pertama ini. Yang pertama. Ini yang kedua. Yaitu diifadah anal mutakallim aliman bihi. Wa qad yulqa al-khabaru bi aghradin ukhra. Tadi inti utama daripada al-khabar ataupun fungsi utama ketika khabar. Akan tetapi ada beberapa makna lain ataupun tujuan-tujuan lain aghradin ya, aghradin daripada khabar tertentu. Coba kita lihat. Yang pertama ada kal istirham fi qawli Musa Rabbi in lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi di situ bukan maksud daripada doa Nabi Musa ialah memberitahukan kepada Allah. Tentu Allah udah lebih tahu, tapi di situ Nabi Musa ingin istirham. Istirham itu talabur rahmah.
ataupun meminta kasih sayang kepada Allah. Bukan juga lazimul faedah, bukan memberitahu bahwasanya beliau itu tahu, tapi di sini pengennya Nabi Musa itu meminta kasih sayang kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Antum jangan fokus di Rabbi, ya kan, tidak. Tapi fokusnya di inni. Karena inni lima anzaltu ilayya min khairin fakir itu khabar. Itu khabar. Kenapa khabar? Karena ada kata inni. Ada juga kata anzalta ilayya min khairin fakir. Ini bukan insya. Nah, ini kalau di majas, dia masuk ke majas murakkab yang alaqahnya itu diddiyah. Yang kedua, idharud da'fi fi qawli Zakaria alaihi salam. Idharud da'fi itu ketika ada khabar tapi mau menampakkan, mau mengungkapkan dirinya itu lemah, dirinya itu perlu kepada pertolongan. Rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya wahanal azmu minni, telah keropos ataupun telah lemah tulang-tulangku. Itu bukan maksudnya itu memberitahu, tapi memang menunjukkan bahwasanya wahai Tuhanku, aku ini dah tua, aku ini udah berumur, usiaku udah berlanjut. Jadi mau menampakkan beliau itu butuh kepada Allah. Dengan cara apa? Menunjukkan kelemahannya. Tamam. Yang ketiga, izharut tahassur fi qawli imra'ati Imran, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at. Ini ibundanya Sayyidah Maryam, ya, Imra'atu Imran. Jadi Rabbi inni wada'tuha, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Jadi kata-kata inni wada'tuha unsa, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang perempuan, itu fungsinya bukan memberikan faedah dan bukan memberikan informasi tertentu, tapi menampakkan tahassur, ya, menampakkan tahassurnya kepada Allah. Apa ya tahassur itu? Semacam perasaan merasa gagal, ya, gagal karena keinginan daripada ibunda Maryam itu melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kemudian yang keempat, izharul farahi bimukbilin wasyamatati bimudbirin fi qawlika ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah, idharul farah bimukbilin wasyamatah bimudbirin itu maksudnya menunjukkan, menunjukkan kebahagiaan dengan bimukbilin, dengan datangnya, dan syamatah mencelanya dengan ketiadaan, bimudbirin, dengan tidak adanya hal tersebut. Jadi contohnya ja'al haqqu wa zahaqal batil, itu menunjukkan bahwasanya ja'al haqqu, datangnya haqqu itu dengan senang, dan zahaqal batil, tertolaknya batil dengan celaan. Kemudian yang kelima, izharus surur fi qaulika akhadtu ja'izatat taqaddumi. Itu aku telah berhasil mendapatkan piala ataupun semacamnya, liman ya'lamu dzalika, terhadap orang yang sudah tahu. Orang sudah tahu, kita katakan aku mendapatkan piala ataupun aku menang. Jadi kita mau mengatakan ke dia izharus surur. Dia udah tahu kita menang, tapi kita mau bilang saya itu senang. Wa taubih yang keenam, fi qaulika fil 'asir asyamsu tali'atan. Jadi itu untuk taubih, untuk kita mau mengatakan akhir itu ini orang yang bisa melihat, kita katakan orang bisa melihat. Jadi kita bilang ke dia, orang bisa melihat nih, asyamsu tali'atan, matahari itu udah nampak. Sekarang kita mau mengolok-olok dia, mau taubih itu kita mau menjelekkan dia, mencela dia, seakan dia itu nggak bisa melihat. Kemudian adrubul khabar haitsu kana. Tadi
saya singgung sekilas adrubul khabar sebelumnya. حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو. Nah, kan khabar itu ditujukan untuk ifadatul mukhatab, memberikan informasi terbaru kepada mukhatab. Yang bagi seharusnya yaktasira minal kalam. Nah, seharusnya dia itu si pembicara mutakallim yaktasir, meringkas, melugaskan kalamnya seperlunya saja ala qadril hajah, hazran minal lagwi, agar tidak bertele-tele. Lagwi itu bertele-tele. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد. Apabila mukhatab khali zihni, tidak tahu apa-apa, minal hukmi ulqiya ilaihi, disampaikan kepadanya, kepada mukhatab yang tidak tahu sama sekali, khabar mujarad minat taukid, ucapan yang dia tidak mengandung penegasan, taukid, penegasan kata. Contohnya seperti ahuka qadimun. Kita kepada seorang ataupun mukhatab, kita katakan ke dia ahuka qadimun, karena dia nggak tahu keadaan dia itu, nggak tahu, maka kita katakan ahuka qadimun. Wa in kana mutaraddidan fihi taliban li ma'rifatihi hasuna tawkidu. Dan apabila mukhatab, wa in kana mukhatab, jadi huwa di situ dikana kembali ke mukhatab, mutaraddidan, ragu-ragu, maka kita datangkan taukid, hasuna taukidu. Jadi kita katakan inna akhaka qadimun. Jadi inna itu dia berfungsi sebagai taukid. Jadi di kitab syarah Syekh Hasan Al-Attar terhadap Azhariyah, karya Syekh Khalid Az-Zahari, dikatakan bahwasanya inna, huruf inna itu dia beramal kan menasabkan khabar, menasabkan mubtada, merafa'kan khabar. Inna akhaka mubtada, qadimun khabar. Dia itu kenapa bisa beramal menasab, merafa, seperti amalnya fi'il? Karena inna itu terdiri daripada 3 kata. Inna. Tamam? Seperti fi'il. Zahaba. 3 huruf. Tadi kata saya salah bilang. 3 huruf. Dan inna, kenapa beramal seperti amalan fi'il juga? Karena dia memiliki makna seperti zahaba, memiliki makna yaitu pergi. Begitu juga dengan inna, dia memiliki makna taukid. Nah, gitu juga dengan huruf-huruf lain yang menasabkan mubtada, merafa'kan khabar. Jadi dia itu dapat beramal seperti fi'il karena menyerupai 2 hal tadi. Dari segi mempunyai makna dan dari segi mempunyai 3 huruf. Inna, anna, laita, wa kata ila akhirih. Tamam. Wa in kana munkiran lahu wajaba taukiduhu bi muakkidin. Nah, tadi kan mutaraddid. Nah, mutaraddid itu ragu. Mungkir berarti dia itu enggak percaya sama sekali, menolaknya bahkan, mungkir. Maka wajaba taukiduhu bi muakkidin. Harus ditaukidkan dengan lebih kuat lagi. Bi muakkidin, 1 taukid, atau muakkidaini ataupun 2 taukid, atau aksar. Hasabi darajatil inkar, sesuai dengan sesuai dengan seberapa ingkarnya si mukhatab. Kalau dia ingkarnya udah terlalu, maka kita datangkan 3 sekali. Kalau lebih kurang sedikit, kita datangkan 2 muakkid, 2 lafaz penegasan. Nahu inna akhaka qadimun. Ini 1 taukid. Ataupun 2, innahu laqadimun. Ada kata inna, ada lam. Lam di qadimun, laqadimun, itu dinamakan dengan lam
zahlaqah, yaitu masuk kepada jumlah jumlah yang mubtada dan khabar. Jadi aslinya itu dia di mubtada, dipindahkan ke khabar. Wallahi innahu laqadimun. Ada inna, ada wallahi, qasam. Qasam itu dia sumpah. Setiap sumpah itu pasti ada taukid, ada laqadimun. 3 taukid. Fal khabaru binisbati li khuluwihi min at-taukid. Ini sebenarnya udah 1 jam lebih. Saya punya target sampai ke panjang ternyata. Sampai sini. Sampai istifham. Gimana Masyayikh, masih kita lanjutkan atau kita cukupkan saja? Antum masih bisa fokus atau gimana? Ya, nampaknya kalau nggak ada jawaban sama sekali, berarti eh, kita selesaikan sampai sini aja dulu ya. Tapi ini kalau diam ya tandanya berarti udah mulai, aduh, kayaknya Ustaz cukup aja nih, gitu ya. Tamam. Karena kita target apa jadwalnya ataupun waktunya itu 1 jam kita daripada Ustadz Admin, Ustadz Hanifah. Dan nanti di akhir mungkin kita coba diskusi kapan waktu lain yang sesuai untuk kita ganti ya. Yang kemarin itu saya jumpa dengan guru saya, ada pertemuan yang harus saya hadiri, pembahasan tentang tesis. Jadi saya harus jumpa dengan beliau. Jadi mohon maaf kepada semua peserta kemarin itu saya nggak ada kabar sama sekali, 1 jam itu nggak ada kabar ke admin karena memang lagi, jadi beliau itu guru saya lagi mensyarah, jadi kan nggak mungkin saya main HP depan beliau. Ya. Fal khabar binisbati li khuluhi min at-tawkid wa ihtimalihi alaihi salasatu adrubin kama ra'aita wa yusamma ad-darbul awwal ibtidaiyan. Nah, tadi itu apabila mukhatabnya masih nggak tahu apa-apa, maka itu dinamakan dengan ibtidaiyan. Tani talabiyan. Nah, kalau dia udah mutaradid, ragu-ragu, nah, dinamakan dengan talabiyan. Salis, ingkar. Nah, dinamakan dengan ingkarian juga. Nah, apabila si mukhatab udah menolak hukum tadi, dia nggak percaya sama sekali, dinamakan dengan ingkarian. Sama. ويكون التوكيد بإن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم ونون التوكيد والحروف الزائدة والتكرير وقد وأما الشرطية. Ini soal terakhir. Di sini jam 4:15. Kita kasih contoh-contoh untuk semuanya. Untuk yang pertama, taukid dengan inna, anna, dalam ibtida. Karena di sini nggak ada contoh. Oke, contoh dengan inna dan anna itu mungkin mudah karena sering bisa kita buat tadi kan, misalnya inna akhaka qaimun. Nah, jadi inna itu dia biasa di awal kalam, anna di tengah-tengah. Wa antasumu khairul lakum. Nah, itu juga. Tapi ada pendapat dari Ibnu Hisham katanya anna itu dia nggak memiliki taukid. Tapi kita nggak fokus ke situ ya. Kita contohnya aja. Atau lamun ibtida itu sama kayak lam zahlaqah tadi saya katakan di atas. Contohnya di innahu laqadimun ini ya. Innahu laqadimun. Nah, la ini la innahu laqadimun. Lam ini dinamakan lam ibtida ataupun juga dinamakan dengan lam zahlaqah. Zahlaqah. Zahlaqah itu terseret. Jadi dia itu
diseretkan ataupun kita katakan dipindahkan daripada mubtada ke khabar. Ahrufut tanbih. Apa ahrufut tanbih? Ama dan ala. Masih ingat di sebelumnya ala. Ala yang sebelumnya, oh enggak, sebelumnya awa ya, awa. Contoh daripada huruf tanbih itu ada dua, ama dan ala. Boleh dibaca nanti di grup saya kirimkan PDF yang syarah Syekh Simpadani ya. Ala fi sabilil majdi ma ana fa'ilu. Afafun wa iqdamun wa hazmun wa na'ilu. Itu contoh daripada harfut tanbih. Kemudian qasam, ini contoh qasam. Wallahi. Kemudian nun taukid. Nun taukid itu mudah sering terdengar. Lanasfa'an bin nasiyah. Wal huruf zaidah, huruf jar yang zaid. Ya. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi. Billahi di situ hurufnya huruf zaidah. Nah, wa kafa Allahu zaidah. Itu huruf taukid itu dia bisa dibuang. Wa kafa Allahu zaidah. Artinya wa kafa billahi wakila. Wa takrir. Apabila diulang-ulang satu kata yang diulang-ulang masuk kepada takrir. Contohnya itu di Quran ada waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Itu semua takrir. Ada 3 ja'alna dan ja'alna. Kemudian ada huruf qad, ada juga amma asyartiyah. Ya, ada amma lisyartiyah. Contohnya juga di sini di kitab ini. Nanti saya kirimkan PDF syarah Husnus Siyarah karya Syekh Simpadani. Ya. Oke, ini udah jam 4 di sini dan saya rasa di sana udah la antum asyaddu rahbah. Hal hadha lamul ibtida'? La antum asyaddu rahbah. Kalau ini ayat Quran ya Ustaz Mahat Tajdid. Kurang tahu ya, karena Al-Quran itu mestinya punya pandangan-pandangan ulama, la antum asyaddu. Tapi sekilas saya lihat ya. Kenapa? Karena lam ibtida itu dia memang ada yang juga ada juga di mubtada kalau nggak salah. Tapi wallahu alam saya lupa ya. Kemarin ada satu faedah. Tergantung. Sebentar, Ustaz Mahat yang terjadi ini kan nama pondok ya. Nanti saya cari la antum asyaddu rahbah karena lam di situ saya kurang yakin di situ kurang yakin gimana karena apakah la ibtida itu dia ada yang di mubtada doang atau dia memang dia keharusan dipindahkan ke khabar. Tapi yang seingat saya dia ada yang tetap di mubtada juga. Maka yang tetap di mubtada dinamakan lamul ibtida. Tapi kalau dia pindah ke khabar dinamakan lam muzahlaqah. Jadi ada perbedaan-perbedaan tertentu tapi dia syai'un wahid. Tapi nanti saya coba carikan. Di grup nanti boleh dituliskan pertanyaan lagi ya, silahkan. Oke, Ustaz Wafiq, yang zaidah itu termasuk ba yang dilaisakan Ustaz, soalnya kebanyakan khabar laisa dengan ba. Ya, kebanyakan ba itu di gini. Kaedahnya itu biasanya ya, ini biasanya ba ataupun huruf zaidah itu dia antara dua mutalazimain. Dua mutalazimain di mana? Antara misalnya mubtada dan khabar. Antara fa'il dan maf'ul. Nah, itu kan mutalazimin. Dua yang saling antara fi'il dan fa'il. Wakafa billahi. Kan? Wakafa billahi. Antara fi'il dan fa'il. Dua mutalazimin. Dua mutalazimin itu sesuatu yang harus ada di satu kalam. Mubtada dan khabar. Laisa
laisa, laisa ini kayaknya nggak semua Ustaz Wafik, kayaknya, tapi saya masih nggak dapat yang secara soroha, secara langsung mengatakan bahwasanya ba di laisa itu ba taukid. Tapi nanti coba antum lihat di kitab Syarah Kafrawi di akhir-akhir dia ada pembahasan tentang ba. Nanti coba saya buka juga. Kalam Rabbana yang diulang-ulang dalam Ali Imran Ustaz Anas Rusdi. Ayat terakhir apakah termasuk takrir Ustaz Rabbana yang diulang-ulang dalam Ali Imran? Qad yakun takrir, kayak tadi juga waja'alna tadi kan diulang-ulang dalam 3 ayat yang berterusan, ya. Tapi itulah masyayikh semua, Quran itu kita katakan banyak kaul ulama itu yang harus kita rujuk, ya, harus kita rujuk. Jadi saya nggak mau mengatakan iya langsung, mohon maaf, tapi nanti coba kita carikan sama-sama, kita pelajari sama-sama. Nanti kalau ada jawaban saya akan jawab di grup. Tamam ya. Kalau biasa hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan, saya suka banyak pertanyaan. Namun ya itulah, saya nggak tahu semua juga. Saya masih belajar juga, tapi insya Allah kita coba carikan jawabannya sama-sama. Jazakumullahu khairan untuk hari ini. Jadi gimana? Mau kita ganti dengan hari kapan bisa kira-kira dari antum? Mungkin saya Rabu dan Jumat, sorry, Rabu dan Jumat itu nggak bisa. Kamis juga ada jadwal lain, mungkin pagi bisa, dan Jumatnya, Sabtu bisa insya Allah, Sabtu sore. Gimana dari Asatidz ada apa namanya, untuk jadwal kita ganti ke yang lain atau gimana? Mengikuti waktu, sama. Berarti gini, nanti di grup saya buat polling, nanti coba antum pilih ya. Antum pilih kira-kira mana yang bisa di waktu yang banyak, berarti kita buat hari itu. Natafiq ana hada, insyaallah. Ya. Tamam. Saya kira mungkin ini aja untuk hari ini. Mohon maaf, kita udah lewat 30 menit, hampir 30 menit. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum bi ziyadah ya masyayikh. Warahmatullahi